Nur Eliza, terakhir Iya, Nak. iya Bu. Baik, sebelum saya memulai, saya mau cek sound teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, Nabila Mursintawati, silakan cek sound. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Regita Meidi bisa cek sound. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan baik. Baik, bisa saya mulai. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari tim PKM RSH dengan bangga memperkenalkan penelitian kami yang berjudul Teknik Shaping Media Alat Musik Perkusi untuk melatih fokus autisme upaya mengurangi perilaku agresi. Yang beranggotakan saya sendiri sebagai Ketua Pelaksana, anggota 1 Regita Meidi Septias, anggota 2 Nabila Mursintawati Lestari, dan juga dosen pendamping Bapak Ahmad Sulaiman, SPSI, MPSI, MED. Sebelumnya slide-nya nggak berubah. Selanjutnya kita Medi. Kok PPT-mu tidak jelas ya, Nak? Mohon maaf, bisa di slideshow nggak? Coba Nak, atau suaranya agak keras yang presentasi tadi? Mohon maaf Ibu, sepertinya ini PPT-nya ini ada gangguan, jadi nggak bisa dibesarkan. Oh ya, enable editing sound. Iki hijau tulisannya gak patek jelas ya. Apa slide coba Nak, coba slide Nak. Kurang kereng loh Pak Nul ya. Jarang ngantuk. Baik, kita bisa dilanjut. Kurang keras dikit dimulai dari awal ya Nak ya. Monggo. Iya Bu. Baik. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim PKM RSH dengan bangga memperkenalkan penelitian kami yang berjudul Teknik Shaping Media Alat Musik Perkusi untuk melatih fokus autisme upaya mengurangi perilaku agresi yang beranggotakan saya sendiri sebagai Ketua Pelaksana, anggota 1 Regita Meidi Septias, anggota 2 Nabila Mursintawati Lestari, dan dengan dosen pendamping Bapak Ahmad Sulaiman, SPSI, MED. Dengan melihat beberapa referensi, diketahui berdasarkan data dari Center of Disease Control, di Amerika memperkirakan prevalensi atau angka kejadian anak dengan gangguan spektrum autism di tahun 2018 yakni 1 dari 89 anak autis meningkat sebesar 15% dibanding tahun 2014, yaitu 1 dari 68 anak. Sedangkan menurut WHO, memprediksi 1 dari 160 anak-anak di dunia menderita gangguan spektrum autisme. Autism Spectrum Disorder atau ASD merupakan gangguan perkembangan fungsi otak yang kompleks dan sangat bervariasi. Perilaku agresi dapat ditunjukkan oleh individu yang mengalami autism.
perilaku dengan tujuan menyakiti, menyerang, atau merusak terhadap orang maupun benda-benda di sekelilingnya untuk mempertahankan diri maupun akibat dari rasa ketidakpuasan. Terdapat teknik tertentu untuk meminimalisir perilaku agresi yang dapat ditimbulkan oleh penderita autism. Salah satu teknik tersebut adalah teknik shaping dengan berfokus pada salah satu gejala, yaitu kemampuan pemusatan perhatian yang buruk. Teknik perubahan perilaku yang dilakukan secara berulang dengan disertai adanya pemberian penguatan atau reinforcement untuk setiap perilaku yang muncul dalam suatu tahapan perilaku sampai seseorang mampu memunculkan perilaku sasaran yang harus dicapai. Penguatan harus selalu diberikan setiap kali subjek mampu memunculkan tahapan perilaku yang diinginkan. Penguatan yang diberikan agar subjek mampu mempertahankan perilaku yang sudah dimunculkan. Terdapat penelitian terdahulu terhadap penderita ASD melalui beberapa metode. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Brenda dan kawan-kawan dengan judul Percussion and Distance Learning, Improving Attention to Task in Children with Autism. Dengan hasil, intervensi perkusi dapat meningkatkan perhatian terhadap tugas pada anak-anak dengan autism. Selanjutnya, penelitian dilakukan tahun 2017 oleh Muntas Azoma dan Fatul Lubabin dengan judul penelitian, ungkapan rasamu, pemberian musik perkusi dalam meningkatkan ekspresi emosi anak autis. Dengan hasil, terapi musik perkusi bisa meningkatkan ekspresi emosi pada anak autis. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan tahun 2015 oleh Prasaja Dewi Asmara dengan judul penelitian pemberian drum pada siswa autis Sekolah Musik Indonesia atau SMI Surabaya. Dengan hasil penelitian, pembelajaran drum yang diterapkan pada anak autis mampu menstimulus sensor motorik anak dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik hingga mengalami peningkatan konsentrasi, keterampilan, melakukan kontak mata, pengendalian kebiasaan, dan mengontrol emosi. Kemudian penelitian dilakukan tahun 2018 oleh Tias Martika Anggraini dan kawan-kawan dengan judul penelitian peningkatan keterampilan sosial siswa autis melalui teknik shaping. Dengan hasil, teknik shaping yang efektif digunakan untuk meningkatkan keterampilan sosial. Selanjutnya, penelitian terakhir dilakukan tahun 2020 oleh Rahmatika dan kawan-kawan dengan judul penerapan teknik shaping untuk meningkatkan durasi perilaku on task anak dengan masalah atensi. Dengan hasil penelitian, penerapan teknik shaping menunjukkan bahwa terdapat peningkatan durasi perilaku on task saat intervensi diberikan. Dengan melihat beberapa penelitian terdahulu, bahwa alat musik perkusi dan teknik shaping dapat mempengaruhi anak autisme, maka kami melakukan pembaruan dengan penelitian ini adalah membuat terobosan baru, yaitu modifikasi teknik shaping dengan menggunakan media alat musik perkusi. Urgensi atau keutamaan penelitian yaitu mutlak diberikan metode shaping dengan media alat musik perkusi sebagai terobosan baru, menggunakan beberapa model atau kombinasi alat musik yang digunakan, serta melakukan identifikasi mengenai perubahan yang terjadi sebagai tolak ukur keefektifan metode teknik shaping dengan menggunakan metode alat musik perkusi guna mengurangi perilaku agresif pada anak autis. Temuan yang ditargetkan yaitu menguji keefektifan dari teknik shaping untuk melatih fokus pada autisme dengan media alat musik perkusi guna mereduksi perilaku agresi pada autisme. Selanjutnya adalah target luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah buku harian atau logbook yang berisikan keterangan waktu, tempat, dan hasil kegiatan selama proses penelitian ini. Kemudian laporan kemajuan yang berisikan rangkuman, uraian latar belakang, target yang akan dicapai dan yang akan dicapai, metode maupun potensi hasil yang diberikan. Draft artikel ilmiah berisikan abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi yang sedang dalam proses pengerjaan. Selain itu, target luaran selanjutnya, yakni laporan akhir, juga sedang dalam proses pengerjaan tim kami. Untuk itu, total hasil capaian target luaran kami hingga saat ini adalah sebesar 77%.
Persentase hasil kegiatan kami, yaitu yang pertama, koordinasi dengan dosen pendamping melalui platform aplikasi WhatsApp dan Zoom meeting sebesar 15%. Perencanaan kegiatan yaitu pembuatan proposal dengan persentase sebesar 17%, dan terakhir pengambilan data dengan persentase sebesar 45%, sehingga dicapai persentase sebesar 77%. Adapun tahap-tahap secara garis besar. Yang pertama yakni perizinan dengan orang tua subjek autisme. Yang kedua, persiapan alat dan instrumen pembelian barang dan pembuatan skala. Yang ketiga, diskusi dengan orang tua subjek dan dosen pendamping. Keempat, diskusi kelompok. Kemudian yang terakhir, observasi dan intervensi. Penelitian dilaksanakan di Kota Malang dan dilaksanakan secara blended learning. Penelitian secara daring dilakukan menggunakan platform video call WhatsApp dengan bantuan wali subjek. Sedangkan untuk penelitian secara luring dilakukan dengan turun lapang ke lokasi, yakni SLB River Kids Malang, untuk melakukan observasi awal pada anak-anak autis. Selain itu, dalam penelitian secara luring dilakukan wawancara tidak struktur dengan guru di SLB River Kids Malang dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Analisis data, penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif dengan membandingkan hasil pretest dan posttest disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dari penelitian yang sudah kami lakukan, terdapat hasil pretest posttest, yakni dengan skor akhir pretest 45% dan skor akhir posttest 35%, yang berarti bahwa ada penurunan perilaku agresi terhadap anak autis setelah diberikannya intervensi dengan alat musik perkusi. Adapun potensi hasil yang dicapai dari penelitian ini dalam berbagai sektor sebagai berikut. Sektor kesehatan berpotensi sebagai metode terapi alternatif bagi para terapis untuk menangani perilaku agresif pada anak yang memiliki autisme. Kedua, sektor pendidikan berpotensi untuk dikembangkan sebagai metode belajar tambahan di kelas-kelas inklusi yang memiliki anak dengan autisme dan memiliki agresivitas yang tinggi. Sektor ekonomi memanfaatkan alat musik perkusi sebagai intervensi autisme. Yang keempat, sosial berpotensi membantu anak autis untuk dapat mengurangi perilaku agresinya sehingga lebih adaptif dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Rencana tahapan berikutnya yang akan tim kami lakukan adalah melengkapkan potensi hasil yang sudah kami miliki, yakni sebesar 77% menjadi 100%, dengan menyelesaikan laporan akhir serta draft artikel ilmiah. Kemudian sisa total rencana tahapan berikutnya yang akan kami lakukan sebesar 23%, yakni penyelesaian logbook hingga tercapainya seluruh luaran penelitian sebesar 2%, penyelesaian laporan akhir sebesar 11%, publikasi artikel ilmiah sebesar 7%, dan mengunggah laporan akhir dan final artikel ilmiah ke Simbelmawa sebesar 3%. Baik, dari penggunaan dana kami, dana habis pakai sebesar 1.490.500, dana perjalanan 1.332.000, dana kegiatan virtual 300.000, dengan total pengeluaran 3.122.500, dan sisa dana 2.887.500 dari jumlah pendanaan dikti sebesar 6 juta. Cukup sekian pemaparan dari tim kami. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mendukung jalannya kegiatan ini. Sekian kami ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lupa nggak ngukur menitannya. Ya, tadi ukur sendiri ya. Oke. Yang jelas gini,
ornamen slide-nya itu lebih rame dibandingkan tulisannya. Kalau bisa, hiasan pinggir itu tidak terlalu lebar, Nak. Sehingga tulisannya bisa full besar begitu. Ya. Coba end show jangan ditutup, end show, diklik kanan terus end show. Ya. Jadi sekali lagi pilih template-nya, template yang bagus ya Nak ya, nanti diganti sendiri. Ini template-nya. Beberapa sudah setelah potensi hasil tadi itu, rencana tahapan selanjutnya apa? Yang memenuhi ini yang 13 tadi. 13 tadi kan, ini kan masih hasil ini, dana ini masih hasil. Dana ini hasil, baru jadi 14 itu taruh di 13. Pokoknya nanti kamu harus nurut itu deh, nurut wordnya Ibu yang Ibu share tadi itu. Baik, Bu. Ya, itu jadi masih murat-marit ininya. Kemudian nomor 12, Nak. Potensi hasil itu apa tadi itu? Kan ada artikel ilmiah, ada perolehan HKI. Mana? Mana? Belum kami cantumkan, Ibu. Belum ada. Kamu enggak pernah ikut paling, Monef paling. Sudah download yang saya berikan di chat itu apa belum? Gimana Ibu? Sudah apa belum? Udah apa Ibu maksudnya? Halo? Halo, iya Bu. Sudah download yang Ibu di chat itu? Apa belum masuk tadi? Terakhir. Oh, Masuk itu awal apa masuk sudah. dari barusan kamu? Sudah dari tadi Bu. Itu ada enggak itu? Belum tahu. Template slide PKMRE dan SH. Oh, sudah Ibu, sudah tahu. Udah di-download? Iya, sudah. Ya, itu pakai pedoman. Iya, Potensi baik. hasil kan ada artikel, ada peluang perolehan HKI. Tadi kan kamu juga lihat tadi presentasi teman-temanmu. Ya, tidak seperti ini. Hasil yang dicapai hasil penelitian, mana hasil penelitiannya? Jadi saya lihat datanya itu tadi. Hasilnya satu tok til lebih. Tabel satu penelitian satu til itu, satu slide itu hasilnya. Coba nomor berapa tadi itu? Hasil kegiatan. Nah ini, cuman ini saja hasilnya. Iya kah? Ini metode bu hasil. Hasil Ibu, ini sudah Hasil, hasilnya. kok tulisannya Iya. metode itu? Iya Ibu, salah nanti soalnya. Hasilnya apa? Cuman ini aja, prioritas postas gitu aja. Berarti untuk hasil ini dicantumkan secara keseluruhan gitu ya? Mungkin hasilmu apa? Misalnya baik, Ibu. diperoleh berapa orang yang mau ditreatment, kriterianya orang ditreatment seperti apa itu. Baik, Bu. Terus di tesnya bagaimana? Iki dosen bimbingnya nggak tahu bimbing apa dulu? Adakah dosen pendampingnya di sini? Ada, Bu. Ayo. Ayo iki anak sampean iki. Dirimu sudah lama tidak bertemu dengan saya itu. Nggih, Bu, sudah lama. Lah iya. Ikut template slide RE sama SH itu kan ada itu. Diuruti satu persatu diturut inti mulak-malik gak karu-karuan. Hasilnya seperti apa? Nyontoh punyanya dosen Pak Nul, nyontoh baik sampean malah Pak Nul. Lah nggih iki lho koyo ngene Pak Nul. Oke, aku gak komen PPT mualek. Iya, aku rere lek ngene iki rere. Ya nak ya, ojo patah semangat ya nak ya. Nur, Baik, Bu. Baik. Aliza, ada contohnya nak diperbaiki ya sayang ya.
Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, terima kasih. Semangat, G. Mas Sulaiman. Ya. Betul kan, Plus PPT ini dibuat menarik, cantik Nggih, kayak Bu. orang-orangnya. Oke, terima kasih. Saya kira gitu. Saya enggak komen dulu karena enggak ada yang tak komennya. Tak bongkar kabeh kok. Semangat Nur Eliza. Nabila. Iya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Oke. Kita sampai ketemu yang akan datang. Iya, Baik, Bu. ya. Terima kasih. Saya tutup. Terima kasih, Bu Hani. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tunggu rapat Pak Nur soalnya. Persiapan apa tuh? Pameran virtual. Indonesia. Ya Indonesia. Nggih. Nggih, sesuk sik ana 2 kali lagi.